perkenalkan nama saya Krislianda Jani Putri dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang inti atom dan iptek nuklir. Sebelum belajar, kita yel-yel dulu yuk. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Yang pertama, partikel penyusun inti atom. Jadi, di dalam inti atom itu tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19C dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,674926 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19C dan bermassa 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Yang kedua, simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX atau ZXA, di mana X adalah nama unsur atom, Z adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa. Kemudian terdapat satu tambahan, yaitu N adalah jumlah neutron yang dapat dihitung hasilnya dengan cara nomor massa dikurang nomor atom. Yang ketiga, nuklida. Tahukah kalian, ternyata di alam terdapat juga loh unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama, seperti isotop, isobar, dan isoton. Jadi, isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Bisa kita lihat contoh tersebut di mana terdapat unsur C yang memiliki nomor atom sama yaitu 6 tetapi memiliki nomor massa yang berbeda yaitu 12, 13, dan 14. Yang B, isobar. Isobar adalah unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Jadi, isobar adalah kebalikan dari isotop. Bisa kita lihat contoh tersebut di mana terdapat unsur C dan unsur N yang memiliki nomor massa sama yaitu sama-sama 14 tetapi memiliki nomor atom berbeda yaitu unsur C yang memiliki nomor atom 6 dan unsur N yang memiliki nomor atom 7. Yang terakhir, yang C yaitu isoton. Jadi, isoton adalah unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Seperti kita lihat di contoh tersebut, terdapat unsur C dan unsur N yang memiliki nomor atom yang berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama, yaitu 7, yang didapat dari nomor massa dikurangi nomor atom. Yang keempat, gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil, karena stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Seperti yang kita lihat di bagian A, inti ringan Z kurang dari atau sama dengan 20. Inti ringan akan stabil jika N sama dengan atau N per Z sama dengan 1,00. Sedangkan inti ringan tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,00. Contoh inti ringan yang stabil yaitu 5B10, 7N14, 10Ne20, dan 12Mg24. Yang B, inti berat Z lebih dari 20. Inti berat akan stabil jika 1,00 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih besar dari 1,60 atau N per Z kurang dari 1,00.
Contoh inti berat yang stabil yaitu 45 Rh, 103, dan 85 Bi 209. Yang kelima, energi ikat. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Perhatikan tabel energi ikat tersebut, di mana defek massa dalam kurung jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron tutup kurung dikurang massa inti. Sedangkan energi ikat inti yaitu energi ikat sama dengan defek massa dikali 931,5 MeV per SMA. Berikutnya energi ikat per nukleon, yaitu energi ikat per jumlah nukleon atau nomor massa. Yang keenam, reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Perhatikan skema di samping. A ditambah X, yaitu reaktan, menghasilkan Y ditambah B, yaitu produk, ditambah E, yaitu energi reaksi. Dari skema tersebut, energi reaksinya adalah E sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikalikan 931,5 MeV per SMA. Reaksi inti terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai sehingga menghasilkan energi besar. Yang ketujuh, spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut, yaitu 1 per panjang gelombang spektrum atom hidrogen sama dengan konstanta Rydberg dalam kurung 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per bilangan kuantum utama kuadrat. Adapun besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan, yaitu 1 per panjang gelombang cahaya sama dengan energi ground state per konstanta Planck dalam kurung 1 per bilangan kuantum A kuadrat dikurang 1 per bilangan kuantum B kuadrat. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu radioaktivitas. Jadi, radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Baik, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu sinar alfa. Jadi, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Besar muatannya 2 kali muatan elektron, yaitu 2 dikali 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C, dan masanya kurang lebih 4 SMA.
Sinar alfa memiliki 4 nukleon, 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua yaitu sinar beta. Jadi sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom bukan dari kulit atom dan bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19C. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. Yang ketiga adalah sinar gamma. Jadi, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemah. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas radiasi mula-mula dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal bahan, maka intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan intensitas radiasi setelah melewati material sama dengan intensitas radiasi mula-mula dikali E yang bernilai 2,71828 pangkat negatif koefisien atenuasi atau pelemah dikali tebal bahan. Yang B, ketebalan paruh atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. Persamaannya yaitu tebal paruh sama dengan 0,693 per koefisien pelemah. Yang ketiga, peluru radioaktif. Peluru atau rarasan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Yang A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dapat dirumuskan dengan aktivitas sama dengan konstanta peluruhan dikali jumlah inti dengan jumlah inti sama dengan jumlah zat dikali bilangan Avogadro sama dengan massa zat per massa atom relatif dikali bilangan Avogadro. Yang B yaitu peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dapat dirumuskan seperti tabel berikut, di mana besaran jumlah partikel rumus sebelumnya yaitu jumlah inti setelah meluruh sama dengan jumlah inti mula-mula dikali bilangan natural yang bernilai 2,71828 pangkat negatif konstanta peluruhan dikali waktu. Kemudian rumus perbandingan setelah T sekonnya menjadi jumlah inti setelah meluruh dibagi jumlah inti mula-mula sama dengan setengah pangkat waktu dibagi waktu paruh. Kemudian besaran aktivitasnya yaitu rumusnya aktivitas setelah T sekon sama dengan aktivitas partikel mula-mula dikali bilangan natural pangkat negatif konstanta peluruhan dikali waktu. Kemudian perbandingan setelah T sekon menjadi aktivitas setelah T sekon per aktivitas partikel mula-mula sama dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Kemudian yang C yaitu waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Waktu paruh dapat dirumuskan dengan waktu paruh sama dengan 0,693 per konstanta peluruhan. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu yang C, aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi.
Langsung saja yang pertama, yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Dari subbab sebelumnya, kita telah mempelajari jenis-jenis reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Energi pada reaksi tersebut dihasilkan dalam reaktor nuklir. Seperti halnya reaksi nuklir, reaktor nuklir juga meliputi reaktor fusi dan reaktor fisi. A. Reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Perhatikan skema reaktor fusi berikut. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Tritium yang dihasilkan dari sisa-sisa reaksi fusi merupakan isotop yang memancarkan radiasi dengan waktu paruh 12,36 tahun. Neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuknya menjadi radioaktif. Radioisotop yang dihasilkan karena aktivitas neutron ini mempunyai waktu paruh kurang dari 100 tahun. Dengan demikian, secara umum, limbah radioaktif yang dihasilkan dari dalam reaktor fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. B. Reaktor fisi. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sedangkan pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan. Adapun komponen utama reaktor fisi yaitu uranium sebagai bahan bakar, neutron kecepatan rendah atau neutron thermal, moderator, dan bahan pengendali. Yang kedua, aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Dalam bidang industri, iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut, yaitu yang A. Penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contoh, pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Gas SOx dan NOx didinginkan dengan semburan air. Selanjutnya, gas amonia ditambahkan ke dalam campuran pada tabung pereaksi. Campuran tersebut diiradiasi dengan berkas elektron sehingga energinya bertambah. Akibatnya, gas SOx berubah menjadi SO2, sedangkan NOx berubah menjadi NO3. Masih dalam pengaruh iradiasi elektron, kedua senyawa bereaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Yang ketiga yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut dalam bidang hidrologi. Oleh karena itu, dilepas ke lingkungan, radioisotop yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak berbahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah radioisotop yang dilepas tidak boleh berlebihan, harus larut dalam air, dan tidak diserap oleh tanah, tanaman, maupun makhluk hidup lainnya. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu yang A. Penentuan gerak sedimen. Penentuan arah gerakan sedimen menggunakan radioisotop Krom 51 atau Cr51, aurum 198 atau Au 198, dan scandium 46 atau Sc46. Teknik yang dilakukan yaitu menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan.
Sedimen radioaktif dilepas ke dasar laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerak endapan asli. Yang B yaitu penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan atau kebocoran. Radioisotop akan larut dan bercampur dengan air, sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan, air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah perembesan. Yang keempat yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Terdiri dari A. Radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi penggion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat dua teknik dalam radioterapi yaitu teleterapi, sumber eksternal, dan brachyterapi, yaitu sumber internal. Selanjutnya, yang ke B yaitu kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Pemeriksaan kedokteran nuklir bermanfaat dalam diagnostik penyakit, misalnya jantung koroner, kelenjar gondok, gangguan fungsi ginjal, menentukan tahapan penyakit kanker dengan mendeteksi penyebarannya pada tulang, dan mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan makanan, serta menentukan lokasinya. Pada kedokteran nuklir, radioisotop digunakan sebagai perunut di dalam tubuh dan memiliki waktu paruh fisik maupun biologis yang singkat, sehingga dapat menunjang diagnostik dan terapi. Yang terakhir, yang C, yaitu sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Sinar gamma berasal dari radiasi CO60 atau CS137. Keuntungan sterilisasi dengan radiasi sinar gamma yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menebus seluruh bagian produk dan tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Yang kelima, aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM. Serangga pada stadium pupa diiradiasi sinar gamma, sehingga menghasilkan hama jantan mandul. Selanjutnya, hama jantan mandul dilepaskan ke lahan pertanian untuk bersaing dengan serangga hama di lapangan. Perkawinan antara hama jantan mandul dengan betina normal menghasilkan telur tanpa embrio atau tanpa keturunan. Yang B. Efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. Beberapa isotop yang umum digunakan dalam penelitian pupuk pada tanaman sebagai berikut, yaitu yang pertama, nitrogen 15 untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen, yang kedua, fosfor 32 untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk fosfat, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu seng 65 untuk menentukan serapan Zn dalam tanah. Yang keenam, aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem reproduksi, kesehatan, dan manajemen ternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam litbang peternakan yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Bisa diperhatikan tabel pemanfaatan isotop tersebut di mana ada unsur isotop stabil dan radioisotop dan pemanfaatannya. Jadi bisa dilihat dan dibaca sendiri ya di situ.
Yang ketujuh, dampak dan proteksi radiasi. Langsung saja yang ke bagian A, yaitu dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul, yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi, atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik tidak terjadi kematian sel, hanya struktur selnya yang berubah. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang, dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Makin besar dosis yang diterima, maka semakin parah pula efek yang akan ditimbulkan. Yang B, nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Selanjutnya, yang C, yaitu prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat memancarkan radiasi penggion yang perlu kita proteksi. Untuk memproteksi diri dari bahaya sumber radiasi, digunakan 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi penggion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Perisai yang digunakan sesuai jenis radiasi, misalnya radiasi gamma dengan timbal dan radiasi beta dengan aluminium. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dilakukan dengan melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat dilakukan fotografi. Yang kedua, yaitu jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurunkan sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Mengubah jarak sumber radioaktif dapat menjadikan 2 kalinya menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. Yang ketiga, yaitu waktu. Saat Anda mendekati api unggun, makin lama maka akan semakin panas. Begitu juga pada radiasi. Semakin lama kita berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar pula terkena paparan radiasi. Sehingga kita harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Upayakan untuk tidak terlalu lama di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Hal itu dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Untuk lebih memahami materi tentang inti atom dan efek nuklir, saya telah menyediakan beberapa contoh soal. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu apabila massa inti 14, 6C sama dengan 14, massa proton sama dengan 1,00783 SMA, dan massa neutron sama dengan 1,008665 SMA, hitunglah defek massa tersebut. Jadi yang diketahui dalam soal tersebut, yang pertama, massa dari unsur C yaitu 14 SMA, massa protonnya adalah 1,00783 SMA, massa neutronnya 1,008665 SMA, jumlah nukleonnya adalah 14, dan jumlah protonnya adalah 6. Yang ditanya defek massa. Jadi pertama-tama untuk menjawab soal ini, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu defek massa sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti, yaitu unsur C tersebut. Langsung saja kita masukin angkanya. Jadi jumlah protonnya tadi adalah 6, massa protonnya adalah 1,00783 dikalikan menghasilkan 6,00783
04698. Selanjutnya, jumlah neutronnya yaitu didapat dari nomor massa dikurang nomor atom. Jadi, dari unsur C tersebut nomor massanya adalah 14 dan nomor atomnya adalah 6, menghasilkan jumlah neutronnya yaitu 8. Jadi langsung saja 8 dikalikan dengan massa neutron yang bernilai 1,008665 SMA menghasilkan 8,069320 SMA. Jadi 6,04698 ditambah 8,069320 dikurang massa inti yaitu 14 menghasilkan 0,116300 SMA. Jadi defek massa dari soal tersebut adalah 0,116300 SMA. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 32 gram isotop radioaktif disimpan selama 60 hari. Sisa yang diperoleh adalah 2 gram. Berapakah waktu paruh isotop radioaktif tersebut? Yang pertama yang diketahui dari soal tersebut adalah jumlah inti mula-mula yaitu 32 gram, jumlah inti setelah meluruh 2 gram, dan waktunya adalah 60 hari. Yang ditanyakan adalah waktu paruh isotop radioaktif tersebut. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu jumlah inti setelah meluruh sama dengan 1/2 pangkat T per waktu paruh dikali jumlah inti mula-mula. Jadi, jumlah inti setelah meluruhnya adalah 2 sama dengan setengah pangkat 60 per waktu paruh dikali 32. Langsung saja kita bagikan 32 bagi 2, jadi hasilnya adalah 16. Selanjutnya 1/16 sama dengan 1/2 pangkat 60 per waktu paruh. Kita akan samakan yang kiri dengan kanan pecahannya agar dapat dihitung ke tahap selanjutnya. Jadi 16 itu disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 pangkat 60 per waktu paruh. 1/2-nya kita coret, kemudian selanjutnya sama dengan 4 sama dengan 60 per waktu paruh. Jadi waktu paruh isotop radioaktif tersebut adalah 15 hari. Kita telah selesai mempelajari materi tentang inti atom dan iptek nuklir. Ternyata, materi yang telah kita pelajari tersebut memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan sehari-hari loh. Perlu kalian ketahui, sejak tahun 1950-an, pembangkit tenaga listrik telah beroperasi dan memproduksi listrik menggunakan panas dari atom uranium. Uranium sendiri merupakan salah satu pemanfaatan radioisotop di bidang nuklir. Selain itu, radioisotop dan radiasi juga telah banyak diterapkan pada pertanian, obat-obatan, industri, dan penelitian. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih.